Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada rekan-rekan kita pimpinan wilayah IPNU, IPPNU Provinsi Jawa Tengah, dan juga segenap tim kaderisasi, dan tak lupa kepada tim ataupun pihak penyelenggara Latin Lapel 2022. Dan juga saya ucapkan selamat malam kepada rekan-rekan kita yang menonton video ini ataupun yang sedang berkegiatan di luar sana. Saya selaku calon peserta dari Latin Lapel 2022 membuat video ini sebagai tugas atau persyaratan untuk mengikuti acara tersebut. Saya Rifat Hidayat dari perwakilan IPNU ataupun PC IPNU Kabupaten Wonosobo akan mencoba menjelaskan ataupun mereview materi Aswaja Lakut ataupun Aswaja 3. Aswaja 3 ini nantinya akan sangat lebar sekali, akan sangat luas sekali. Namun saya akan mencoba sedikit menjelaskan Aswaja sebagai mazhab ataupun Aswaja sebagai manhajul fikr, kemudian Aswaja dalam implementasi dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi ataupun dalam bidang sosial budaya. Baik, saya mulai. Indonesia ini adalah negara yang sangat besar, ataupun Indonesia adalah penduduknya, ini adalah negara dengan penduduk yang sangat besar ataupun salah satu yang terbesar di dunia. Bahkan Indonesia adalah yang terbesar dalam hal penduduk muslim yang ada di dunia. Dengan mayoritas penduduk muslim ini, Aswaja adalah salah satu yang terbesar yang dianut oleh mayoritas muslim di Indonesia. Nah, faham Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri dalam Nahdlatul Ulama yang sejak berdirinya memang sudah menegaskan bahwasanya Aswaja adalah faham yang dianut oleh Nahdlatul Ulama. Namun apakah arti dari Aswaja itu sendiri? Jika saya penggal dari kata-kata Ahlussunnah wal Jamaah, saya penggal itu terdiri dari kata ahlu, ada sunnah, dan ada al-jamaah. Ketika arti dari kata ahlu itu sendiri adalah seorang pemeluk, ataupun dalam hal ini ketika Aswaja itu sebagai mazhab, maka bisa dikatakan sebagai pengikut mazhab ataupun aliran. Kemudian ketika saya mengartikan sunnah itu adalah segala sesuatu yang diperbuat, dikatakan ataupun ketetapan oleh Nabiullah SAW. Dan juga jamaah itu adalah segolongan orang, sekelompok orang. Jadi ketika diartikan secara utuh, Aswaja itu adalah segolongan orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan juga para sahabat-sahabatnya. Nahdlatul Ulama merupakan ormas Islam terbesar pertama di Indonesia yang mengakui ataupun sejak berdirinya itu sudah menegaskan berfaham Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan dalam Qonun Asasi yang dirumuskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sang pendiri NU dalam Qonun Asasi ataupun konstitusi dasar, meskipun di sana tidak disebutkan definisi Aswaja di sana, tapi tertulis bahwasannya Aswaja yang dianut oleh Nahdlatul Ulama itu mengikuti faham ataupun pendapat-pendapat para imam mazhab dalam bidang-bidang tertentu. Salah satunya dalam bidang akidah itu mengikuti Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Mansur Al-Maturidi dan juga Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian dalam bidang fikih itu menganut
menganut 4 madhab ataupun madzhabul arba'ah. Itu salah satunya yang paling dipakai itu adalah Imam Syafi'i, yang 3 lainnya adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, dan juga Imam Hambali. Kemudian dalam bidang tasawuf juga menganut pada Imam Junaidi al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali. Selama kurun waktu berdirinya Nahdlatul Ulama dari 1926 sampai dengan tahun 90-an lah ya, ini pengertian Aswaja sebagai mazhab itu memang masih kokoh berdiri. Namun ketika era 90-an intinya itu ada segelintir gagasan pemikiran apakah Aswaja itu masih relevan ataupun masih cocok untuk dianut sebagai mazhab ataupun nantinya bisa diperlakukan dengan cara yang lain. Aswaja sebagai mazhab artinya para penganut Ahlussunnah wal Jamaah itu menggunakan produk hukum ataupun pendapat-pendapat, pandangan-pandangan para ulama tertentu, yang dimaksud tentunya ini adalah dalam bidang-bidang tertentu ya. Kemudian pengertian ini dipandang sudah tidak lagi relevan menurut pemikiran-pemikiran orang yang pada era 90-an. Ini sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman yang mengingat perkembangan situasi yang berjalan dengan sangat cepat dan membutuhkan inovasi-inovasi baru untuk menghadapinya. Selain itu, pertanyaan epistemologis terhadap pengertian itu sendiri adalah bagaimana mungkin terdapat mazhab di dalam sebuah mazhab, yang artinya ketika Aswaja itu dijadikan sebagai mazhab, kenapa di dalam Aswaja itu masih menganut seorang mazhab, jadi mazhab di dalam mazhab. Dari gugatan-gugatan tersebut, dari pemikiran-pemikiran tersebut, dari gagasan-gagasan tersebut, baik ditinjau dari sejarah ataupun doktrin maupun metodologi yang menghasilkan kesimpulan bahwasanya Aswaja sudah tidak lagi diikuti sebagai mazhab, melainkan lebih dari itu Aswaja kini diperlakukan sebagai manhajul fikr atau metodologi berpikir. Lalu apakah pengertian Aswaja sebagai manhajul fikr itu sendiri? Saya akan mencoba menjelaskan Aswaja sebagai manhajul fikr ataupun Aswaja sebagai metode berpikir. Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, terlepas dari pengertian yang ada di atas ataupun di tadi saya sampaikan, Aswaja sebagai manhajul fikr itu adalah orang-orang yang memiliki metode berpikir berkeagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan dengan berlandaskan dasar-dasar moderasi, dasar-dasar menjaga keseimbangan dan juga toleransi. Bahkan bisa ditambahkan sebagai orang-orang yang juga menganut amar ma'ruf nahi munkar. Aswaja bukan sebuah mazhab lagi, melainkan sebuah metode ataupun prinsip berpikir dalam menghadapi tantangan-tantangan atau persoalan-persoalan agama yang sekaligus juga dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Inilah makna Aswaja sebagai manhajul fikr. Aswaja sebagai manhajul fikr, NU pada khususnya berpegang pada prinsip-prinsip Aswaja. Salah satunya itu adalah tawasud ataupun moderat, tawazun netral ataupun ta'adul, ada keseimbangan, dan juga tasamuh ataupun toleran, dan juga amar ma'ruf nahi munkar. Moderat ini tercermin dalam pengambilan hukum ataupun istinbat, yaitu memperhatikan porsi akal di samping memperhatikan nas. Aswaja memberikan titik akal yang seimbang antara akal yang masih juga merujuk pada nas. Jadi nas itu adalah Al-Quran dan hadis. Dengan penggunaan akal dan Al-Quran dan hadis ini sejatinya merujuk pada debat-debat awal Masehi antara golongan yang sangat menekankan pada akal dan juga golongan yang fatalis. Golongan akal ini salah satunya itu adalah Mu'tazilah. Sikap
tawazun ataupun netral berkaitan dengan bidang politik. Ini bisa disambungkan ya, Aswaja memandang dalam hal politik ataupun sosial pemerintahan, terlepas dari syarat sahnya berdirinya sebuah negara ataupun sebuah rezim, itu sikap Aswaja dalam hal tawazun ini tidak memandang berkotak-kotak dalam kubu mendukung ataupun tidak mendukung berdirinya sebuah negara, akan tetapi Aswaja itu sangat menolak ketika adanya sebuah gerakan ekstrim yang mengrongrong kewibawaan sebuah negara ketika negara tersebut sudah disetujui secara bersama. Namun ketika negara tersebut sejatinya dalam prakteknya itu tidak sesuai kaidah ataupun justru malah menyengsarakan rakyatnya, itu justru Aswaja menolak. Ta'adul ataupun keseimbangan, tasamu ataupun toleransi ini terrefleksikan dalam kehidupan sosial, cara bergaul kita, cara berinteraksi kita dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Keseimbangan dan toleransi ini mengacu pada cara bergaul dan cara toleransi kita dengan masyarakat Indonesia ataupun kita sebagai muslim berinteraksi dengan cara bergaul kita dengan muslim yang lainnya, dengan golongan muslim yang lainnya ataupun dengan pemeluk agama lainnya. Kondisi Indonesia yang plural dalam budaya, juga banyak etnis, suku, dan juga banyak juga ideologi politik dan ideologi agama. Ibnu ini memandang bukan semata-mata realitas sosiologis, tapi juga pada realitas teologis. Oleh sebab itu mungkin bisa dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sengaja menciptakan manusia berbeda-beda dalam berbagai sisinya. Oleh sebab itu tidak ada pilihan sikap yang lebih tepat kecuali rasa toleransi yang kita junjung tinggi. Kemudian dalam bidang ekonomi, Aswaja ataupun Islam itu sendiri sangat menganjurkan umat Islam untuk selalu giat dalam bekerja yang sesuai dengan firman Allah pada surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang mukmin akan melihat pekerjaan kamu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesuai dengan sabda Nabi juga, barang siapa yang di waktu sore harinya itu kelelahan atas kerja, maka waktu sore itu ia mendapat ampunan. Ini adalah hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Segala aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, serta menghapuskan kejahatan ataupun kesengsaraan pada seluruh ciptaannya. Begitu juga dalam bidang ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan akhirat. Sehingga ketika Aswaja dipakai dalam bidang ekonomi tentunya masih menggunakan prinsip-prinsip Aswaja, tawasud, tawazun, tawasamuh, dan juga amar ma'ruf nahi munkar dalam praktek-praktek perdagangan, jual beli ataupun hal yang lainnya. Kemudian yang terakhir, Aswaja dalam bidang dalam bidang pendidikan. Aswaja dalam bidang pendidikan ini sangat penting sekali untuk dikembangkan, terutama untuk pendidikan formal dan pendidikan agama dan pendidikan moral. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya keadaan bangsa yang saat ini banyak meniru budaya-budaya barat ataupun budaya dari belahan-belahan dunia lain. Hal itu membuktikan bahwasannya moral dan agama generasi penerus bangsa Indonesia saat ini terus melemah. Pendidikan Aswaja itu tidak hanya ditujukan untuk kepada pendidikan formal saja ataupun lembaga pendidikan saja, namun juga kepada masyarakat luas. Sebagai contoh, di
diadakannya sebuah pengajian rutinan ataupun acara selapanan yang diisi oleh ulama-ulama dari kalangan Nahdliyin yang dihadiri juga oleh masyarakat luas, ini adalah salah satu bentuk cara memperkuat aspek agama ataupun moral dari masyarakat itu sendiri. Tujuan Aswaja terhadap pendidikan tentunya satu, mengenalkan atau menanamkan nilai-nilai Aswaja, paham Aswaja terhadap peserta didik ataupun masyarakat secara luas agar menjadi muslim yang terus berkembang dalam keyakinan, ketakwaan kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua juga mengarahkan kepada generasi baru yang beriman dan berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Islam yang benar dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Ini adalah beberapa aswaja yang dipergunakan di beberapa bidang yang sudah saya coba jelaskan. Entah itu yang terakhir tadi adalah bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, ataupun sosial masyarakat, dan juga dalam hal politik. Ini mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan ataupun saya review dari materi Aswaja ketiga. Ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Kota Banjarnegara ataupun di Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.